lancar Ibu. Oke, syukurlah, alhamdulillah, semoga semuanya lancar. Hari ini kita kan akan melaksanakan supervisi di kelas ibu ya. Kemudian perlu saya informasikan bahwa kegiatan supervisi kita ini terdiri dari 3 bagian ibu. Jadi ada pra observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah sekarang kita mulai ya bu ya. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini, Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan rubrik penilaian pra-observasi kelas. Saya mulai ya, Bu ya? Ya. Oke, pertanyaan pertama, Bu. Ini tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti apa ya, Bu ya? Nah, untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP saya adalah melalui model pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning atau PBL, Ya. yang mana peserta didik mampu memproduksi teks prosedur lisan dan teks prosedur tulis tentang cara menjaga dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental secara baik dan benar, Bu. Oke, baiklah. Nah, jadi dengan model PBL nanti murid akan membuat teks prosedur dalam bentuk lisan dan tulisan. Bukan begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Nah, kaitannya di sini, Bu. Jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana nih, Bu? Nah, di sini saya ingin Ibu membantu saya menerapkan PBL pada pembelajaran dengan tepat untuk membuat murid menikmati proses pembelajaran dengan menyenangkan. Oke, baiklah. Jadi intinya nih Ibu ingin murid merasa senang, gitu, bahagia, menyenangkan lah dengan pembelajaran Ibu ini ya. Iya, Bu, benar sekali. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana yang nanti Ibu inginkan nih untuk saya amati? Untuk menjadikan pembelajaran Project Based Learning saya nanti menyenangkan bagi murid saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, Bu. Nah, di sini jadi saya ingin Ibu mengamati apakah yang saya lakukan nanti sudah tepat apa belum, Bu. Oke, baiklah. Bagus itu, Bu. Jadi pelajaran project based learning-nya berpadu dengan pembelajaran sosial emosional ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya nih, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sendiri akan menilai dari langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengarahkan murid sesuai metode Project Based Learning. Nah, yang di dalamnya juga ada kegiatan pembelajaran sosial emosionalnya melalui reaksi atau respon murid-murid saya. Oke, baiklah Bu. Jadi sepertinya nanti pembelajaran Ibu ini akan sangat menyenangkan bagi murid-murid gitu kan Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, nah selanjutnya nih Bu, bagaimana strategi yang Ibu siapkan untuk mewujudkannya Bu? Untuk penyajian materi, saya sudah menyiapkan materi menggunakan video, kemudian ada diskusi kelompok juga, dan yang terakhir itu saya akan menggunakan ice breaking. Oke. Baiklah. Jadi nanti akan ada penayangan video, kemudian diskusi kelompok dan ice breaking. Oke. Nah ini terakhir ya Bu ya. Nah selanjutnya nih, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Nah, harapan saya itu adalah saya mampu mengembangkan kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran Project Based Learning ini yang menyenangkan bagi murid-murid saya, sehingga pembelajaran yang dilalui itu lebih berkesan dengan pemahaman materi yang baik pula, seperti itu. Oke, baiklah, bagus Bu ya. Nah, jadi harapan saya juga begitu. Nah, selanjutnya nih, baiklah Bu, tanpa berlama-lama lagi kita segera melakukan kegiatan berikutnya Bu ya. Iya. Oke, berarti kita akan observasi Ibu di kelas bersama murid-murid. Iya. Oke, baiklah Bu ya. Oke. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? I'm fine. How about you? Okay, before we
we start our lesson today. Agil? Okay. Please pray. My friend, let's pray together. Finish. Okay, now, I record your name. Abizar, Present. Agil, Present. Alia, Bayu, absent, Karen, yeah. Okay, class. So this is our class agreement. There are 5. First one is be active, be responsible, be kind, polite and caring, be respectful of others, and the last is be honest. Okay. So now we have time for ice breaking. Next, okay, and then the object of lesson. Through learning model using PBL on project-based learning, students are able to produce multimodal oral and written procedural techniques about how to maintain and keep physical and mental health properly and correctly. So this is the object of lesson today. Next. Okay, it's time for ice breaking. Again? 28. Okay, class. So now, please join on your group. We've met last week. Okay, please. Okay, this is our core activities. There are 3 core activities. For the first one, visual activity, and next discussing, and the last one is presentation. This presentation. Okay, for first activity is visual activity. Okay, I have a video for you. Okay. Okay, please answer this question. What did you see in the video? Okay, Zaskia. Daily activities. Daily activities. Kegiatan sehari-hari. Okay. Next question. Do you learn anything from the video?
food. Okay, that's Makan makanan enough. sehat. About healthy food. Okay, is there any? Okay, Gunawan. Don't sleep too late. Okay, don't sleep too late. Iya, tidak boleh tidur terlalu terlambat ya. Yes. Okay. Okay, it's discussing time. Your group activity number 1. What information that you get from the video report, and why the bird does those activities. And next, arrange activities that you get from the text into a simple procedure text. And last, give a suitable title for your paragraph or text. Okay, discuss it. Jangan lupa judul dari itu ya, ditulis ya judulnya. Tentuin judulnya apa gitu. Tentuin judulnya apa. Hello friend, we are group 1 and my name is Mama. My name is Nafisa. Next group Zaskia. Okay, please come forward. Hello, friend. We are from
Zasya Maulina. My name is Satya. My name is Satya. My name is Dharma Zahra. So I want to answer the question. What information that you get from the videos? The information of the video is about healthy activities. Why the girl does those activities? The girl does those activities because she wants to be healthy. Arrange activities that you get from the text into a simple procedure text. Ririn starts her day by waking up every morning. As a Muslim, she always performs subuh prayer, makes the bed, helps her mother to sweep the floor before takes a bath. She eats breakfast before goes to school. She is an active student in class, always being focused to the lesson because she is fit and healthy. She always brings lunch from home too and contrasts her consumption of the fast food. At home, she manages her time to use handphone. She studies and finishes her homework. She likes jogging and cycling every week to keep her body fit. She never sleeps late because she knows it's not good for body. And she wakes up fresh and ready to do her activities with fit and healthy body. Okay, and the last, give a suitable title for your paragraph. The title is Healthy Life. Okay, thank you. Devina, please come forward. Hello friends. I am from Group 3 and my name is Devina Smapolisya. My name is Kristina. Okay. What information that you get from the video? Daily activities and what the responsibilities because you are young. And right activities that you get from that in the simple from the back. Please start by waking up every morning. And I'm saying I'm book prayer. Next day, after my the front board, expect see expect before this goes on. See that is very nice. I want to go to the lesson because it's and really. See I was very much from one not it won't see me just hard time goes and From group 4, and my name is Rizal Abdul. My name is Amin Bilawan. My name is Muhammad Anansia. My name is Jibril Aliansa. My name is Livia Janeka. That's all our presentation, and thank you and see you again. My friend, we are from group 5. Iya, Bos. And in this case, we are want to answer the question. The first question: what the information that you get from the video? Can you get that tadi? Okay, give applause for all in group. Okay, from your discussion and your presentation today, we can conclude that we have to live a happy life, like to do something hard that makes our body and mind health, and always consume a healthy food. And after the presentation, we know that a procedure text is a text that gives instruction for doing a particular activity. It can also serve to explain how something works. It aims to give instruction or to explain how something can be done. Okay, this is our closing activities. It is reflection and prayer. Okay, for reflection, please answer the following question to describe yourself in this material.
start with the hop. Let's write together. Finish. Okay, give applause for us today. I think now for today's lesson. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah, lega sekali rasanya Bu. Oke, baiklah, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke, bagaimana nih Bu menilai sendiri performa dalam pembelajaran Ibu tadi ini, khususnya pada kompetensi Ibu di bagian penerapan project based learning-nya dengan pembelajaran sosial emosionalnya tadi? Iya Bu, jadi menurut saya, tadi saya sudah mencoba untuk melakukan sesuai dengan langkah-langkah pada pembelajaran project based learning dan pembelajaran sosial emosionalnya dengan lumayan baik dan respon murid saya pun baik begitu. Oke. Iya Bu, tadi juga saya melihat Ibu sudah menyiapkan langkah-langkah di slide yang Ibu tayangkan dengan jelas itu ya. Oke, nah kemudian apa nih yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena saya merasa tadi respon murid-murid saya baik semua Bu. Oke, berarti Ibu melihat dari respon dari siswa-siswa tadi semuanya sangat responsif gitu, aktif gitu Sangat Bu ya. responsif sekali Bu. Oke, baiklah Bu ya. Nah, ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Oke. Nah, ini tadi berdasarkan yang saya amati pada pembelajaran Ibu tadi, ini untuk langkah-langkah pada pembelajaran project based learning-nya tadi sudah terlihat jelas pada pembukaannya, kemudian pada inti, kemudian pada penutup kegiatan. Nah, itu sudah sangat baik menurut saya Bu. Nah, kemudian juga respon murid-murid benar yang Ibu katakan tadi sudah sangat baik, dan itu memang sudah mencerminkan bahwa pembelajaran Ibu tadi memang menyenangkan, karena memang tujuannya untuk menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan begitu. Nah, kemudian untuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya nih Bu, ini saya tadi melihat Ibu menunjukkannya melalui ice breaking gitu, juga sudah sangat terlihat dengan baik. Nah, kita tahu memang murid-murid itu kan memang suka bermain-main begitu kan Bu. Nah, nih bagaimana nih pendapat Ibu dengan penilaian saya tadi? Iya Bu, menurut saya juga begitu. Di situ sepertinya pembelajaran saya terlihat lebih menyenangkan dari biasanya karena ada ice breaking tadi sebagai pembelajaran sosial emosionalnya di situ. Oke. Baiklah. Nah, di sini Bu, jadi dengan yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa Ibu kembangkan untuk penerapan pembelajaran emosionalnya, khususnya di sana. Misalnya tadi pada saat Ibu membentuk kelompok diskusi, kemudian mungkin kan bisa diawali dengan permainan do re mi misalnya. Nah, jadi ketika murid dibentuk menjadi satu kelompok dengan nada yang sama. Tadi kan Ibu membentuknya dengan aksen gitu ya. Nah, baiklah. Kemudian untuk yang permainan yang saya sebutkan tadi untuk membentuk kelompok diskusi, ini tujuannya tuh agar memang murid-murid memiliki kesadaran sosialnya untuk tidak pilih-pilih teman gitu. Atau mungkin Ibu punya cara-cara lain yang menyenangkan dalam membentuk kelompok diskusi siswa nantinya. Oke, kemudian selanjutnya tadi untuk tugas siswa yang di terakhir pembelajaran Ibu ini menurut saya ini bisa Ibu berikan pilihan pengerjaan dengan menggunakan berbagai pilihan Bu. Misalnya untuk tugas tertulis nih, Ibu bisa menggunakan siswa menggunakan Canva misalnya dalam bentuk prosedur juga, atau dalam bentuk template lainnya. Nah, itu untuk tugas yang tertulis. Nah, untuk tugas lisannya Ibu bisa meminta siswa untuk membuat berbagai pilihan, misalnya Ibu tawarkan dengan voice note, kemudian video presentasi, vlog, tinggal Ibu sesuaikan saja dengan materi Ibu gitu. Kemudian memang tujuannya ini
agar kita sebagai guru ini mencoba untuk memfasilitasi murid-murid yang memiliki bakat dan minat tertentu yang kita tidak pernah tahu sebelumnya gitu. Oke, bagaimana nih Bu menurut Ibu? Wah, bagus sekali tuh Bu. Saya akan mencobanya, saya akan mencatatnya, nanti akan saya terapkan di dalam pembelajaran saya ke depannya. Oke, baik Bu ya. Nah, selanjutnya nih untuk menyikapi yang saya sebutkan tadi, kemudian apa nih rencana tindakan Ibu untuk misalnya menambah referensi Ibu tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid Ibu ke depannya? Nah, di sini saya akan mencari berbagai macam referensi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya itu yang ada di YouTube. Kemudian untuk ice breakingnya juga, nah saya akan cari di YouTube juga nanti. Nah, kemudian saya juga akan bertanya kepada rekan-rekan saya lainnya nih untuk berbagi pengalaman. Oke, baik. Bagus sekali Bu. Nah, itu berarti Ibu sudah memahaminya dengan baik gitu apa yang akan Ibu lakukan. Nah, dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di pembelajaran Ibu ke depannya? Saya akan terus berusaha menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi saya, kemudian menyelipkan ice breaking agar murid-murid saya itu tidak bosan Bu. Penyampaian materi dan penugasan juga akan saya buat lebih bervariasi. Oke, baiklah, ini bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu akan terus mengembangkan diri dalam mencapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dan memang akhirnya Bu kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu kan, sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Nah, ini yang terakhir ya Bu ya. Apa nih yang Ibu dapatkan nih dari proses kegiatan kita hari ini? Nah, dengan kegiatan supervisi ini saya dapat memahami pembelajaran yang saya berikan itu menyenangkan atau tidak bagi murid-murid saya. Dan untuk menjadi pembelajaran menyenangkan itu perlu mengupdate pengetahuan saya juga Bu, dengan memberi ice breaking yang sesuai. Kemudian masukan Ibu tadi dalam membentuk diskusi kelompok juga cukup menginspirasi saya Bu, seperti itu. Oke, baiklah, bagus sekali Bu ya. Saya yakin ke depannya Ibu bisa gitu kan. Iya Bu. Oke, baiklah. Nah, ini Bu, terima kasih nih. Saya rasa sudah cukup lah kegiatan supervisi kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Iya Bu, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, baiklah.